Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UIN Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Rohaini, mengajar di SMP 4 Limakoto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan video UKIN, materinya tentang amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Hormat pada guru, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memulai pelajaran, kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'un alaihim ma'amdaktahum am. Ya, kita ambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir di antara kalian? Karena materi kita hari ini yaitu tentang tentang pengembangan sifat amanah dan jujur pada peserta didik. Ya, Anda sudah lihat di depan, sudah lihat layar? Sudah? Sudah. Ya, kita tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Ya. Kita lihat apa itu sifat amanah. Siapa yang tahu di antara kalian? Apa itu sifat amanah? Dapat dipercaya. Alhamdulillah. Anda sifat amanah apa? Menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan. Anda dapat dipercayai kelompok sini. Apa itu amanah? Pernah Anda mendengar kata-kata amanah? Pernah? Pernah Anda melakukan sifat amanah? Pernah. Alhamdulillah. Sekarang coba Anda lihat, ya. Jujur. Anda pernah nggak mendengar kata sifat jujur? Pernah. Apa itu jujur menurut pendapat Anda? Apa itu jujur menurut pendapat Anda? Ayo, siapa yang tahu? Berkata apa? Adanya. Betul nggak? Lanjut, yang kedua. Yang kedua Yang kedua membentuk perilaku amanah dan jujur. Ya, yang kedua. Betul? Membentuk perilaku amanah dan jujur. Bagaimana cara kita membentuk perilaku yang kedua ini? Perilaku yang kedua ini termasuk nggak sifat mahmudah? Apa itu mahmudah? Sifat yang baik atau sifat yang terpuji atau akhlak yang baik. Itu adalah amanah dan jujur. Ada nggak tertanam pada diri Anda sifat amanah dan jujur? Ada. Alhamdulillah. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang bisa membaca yang ketiga? Satu orang saja. Perwakilan yang ketiga, menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Anda disuruh oleh orang tua Anda pergi ke pasar. Ada uangnya terlebih atau tersisa, Anda kembalikan atau Anda ambil saja? Apa yang Anda miliki? Sifat apa yang Anda miliki? Sifat jujur. Misalnya Anda ketemu uang di jalanan, Anda ambil saja? Boleh kita ambil, tetapi kita harus menginformasikan terlebih dahulu dalam satu minggu. Kalau nggak ada, kemana kita sumbangkan? Ke masjid. Dari situ ada pertanyaan? Alhamdulillah. Lanjut, yang keempat.
Yang keempat, menjelaskan hikmah atau manfaat perilaku apa? Jujur dan amanah. Apa manfaat perilaku jujur menurut pendapat Anda? Yang pertama, banyak teman, betul nggak? Yang kedua, disenangi oleh orang lain. Yang ketiga, apa manfaat jujur? Yang ketiga, dimanapun Anda bekerja, dimanapun instansi yang Anda bekerja, kalau Anda orangnya jujur, pasti terpakai nggak? Kalau seandainya Anda tidak jujur, terpakai Anda oleh perusahaan atau semacam pekerjaan atau dimanapun Anda bekerja, terpakai nggak? Tidak. Jadi jujur ini adalah sangat penting bagi diri kita sendiri, terutama terutama diri kita sendiri. Ya. Baik, benar? Ya. Begitu juga dengan amanah. Misalnya, ibu menitipkan suatu benda kepada Anda. Misalnya benda itu utuh berita utuh. Tiga, yaitu menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, menjelaskan hikmah manfaat memiliki sikap amanah dan jujur. Tujuan persepsi. Nah, yang pertama, materi apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, itu materi sebelum sifat jujur dan amanah. Anda tahu tentang iman? Tahu. Anda tahu tentang apa itu kitab-kitab yang 4? Ya, tahu. Alhamdulillah. Kemana saja kitab-kitab itu diturunkan, Anda tahu? Jadi ada semacam pertanyaan. Yang pertama kita sebutkan akibat dan ketidakjujuran. Anda ada tahu? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan akibat dari ketidakjujuran. Siapa yang bisa menjawab? Zahra. Jawab. Kehilangan kepercayaan. Santia. Pintar. Terus yang kedua apa? Akibat ketidakjujuran. Merusak hubungan. Iya. Yang lain mana? Yang kelompok ini. Kedua, jelaskan pengertian amanah. Ya. Amanah adalah menjaga kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya, bentar. Soal ketiga, jelaskan cara menerapkan kejujuran di sekolah. Mengakui kesalahan. Ya. 2. Mengembalikan barang pinjaman. Ya. 3. Tidak mencontek. Ya, lanjut kepada pokok. Akan dapat dipercaya atau orang yang bertanggung jawab apa yang dititipkan kepada kita. Tidak boleh dikurangi. Misalnya adanya beras, misalnya ada 10 liter, Anda kurangi 1 liter. Jadi Anda tidak memiliki sifat amanah. Misalnya barang titipan orang ya nak ya, nggak boleh kita kurangi. Lanjut. Contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari, menjaga barang titipan. Tadi sudah Ibu terangkan yaitu tentang amanah, yaitu menjaga barang titipan. Misalnya, sudah Ibu contohkan tadi tentang sekarung beras ya nak ya, atau semacam tas misalnya dititipkan oleh teman Anda kepada Anda, ada nanti yang kurang, berarti Anda tidak mempunyai sifat amanah. Nah, apa yang Anda sering rasakan? Jujur. Misalnya Anda mengerjakan PR di rumah, sementara PR Anda kerjakan di sekolah. Jujur Anda terhadap diri Anda sendiri?
diri Anda sendiri? Tidak ada. Jadi jujur itu tergantung bagaimana sikap kita yang kita harus miliki. Karena sifat jujur itu akan dapat membuahkan hasil. Orang yang tidak jujur berarti dia tidak akan berhasil. Betul nggak Anda? Betul. Nah, hikmah perilaku jujur. Menurut pendapat Anda, apa itu hikmah perilaku jujur? Apa itu hikmah perilaku jujur? Siapa yang tahu? Dipercayai oleh orang lain. Iya, hikmah perilaku jujur itu adalah dipercayai oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak dipercayai oleh orang lain, suatu saat akan bisa menghancurkan karir awak. Karir tahu? Karajo kerja kita. Atau misalnya kita baratnya bendahara. Anda tahu bendahara? Bendahara. Anda tahu kemasukan? Anda tahu pengeluaran? Ya, misalnya pengeluaran Anda ada kemasukan Anda ada 10.000. Anda bilang 5.000. Jujur kan Anda? Ya. Jadi jujur itu adalah sangat penting terhadap diri kita sendiri. Lain. Hebat dong, itu baru anak mama. Memangnya Bu Guru tanya apa? Bu Guru bertanya siapa yang kentut dan saya jawab, saya Bu Guru. Nah, dari video tersebut Anda udah paham? Ya, siapa yang kentut katanya? Berarti dia sendiri yang ngaku. Kalau nggak ngaku gimana? Berarti dia tidak jujur. Itu hal sepele ya Nak ya. Sekarang kita mengerjakan LKPD atau lembaran. Ya, kita bagikan ya Bu. Enak ya. Nih. Jujur dan amanah. Ya, siapa yang bisa menampilkan di depan? Silakan Zahra. Nadia, silakan. Yang lain tolong dengarkan ya Nak. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan mengenai sifat jujur. Pada suatu hari, saya disuruh ibu saya untuk membeli garam. Uang yang diberi ibu saya sebesar 5.000 rupiah. Sesampai di warung, garam tersebut seharga 2.000 dan uang kembaliannya ditinggallah 3.000. Sesampainya di rumah, saya mengembalikan kembalian uang tersebut kepada ibu saya. Baiklah teman-teman, hanya itu cerita yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Mana dia kelompok 3? Kelompok 3 ada? Udah siap? Belum. Kelompok 1 mana dia? Silakan. Belum juga. 4 udah siap? Belum juga. 1 udah, 3, 4 udah. Ditunggu waktunya 2 menit. Saya udah siap, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saya memiliki saya di kelompok 3 kan saya akan menampilkan hasil dari diskusi kami ini. Yang pertama jujur. Saya pernah menjual beras kepada seseorang yang ingin membeli beras sebanyak 10 kilo dan saya timbang sebanyak 10 kilo dan saya tidak akan kurangkan atau saya lakukan. Dan amanah. Pada sore hari saya disuruh oleh paman saya menitipkan suatu koper hitam kepada saya dan saya tidak disuruh. Dan saya disuruh menjaga koper itu sampai malam tiba. Dan saya menjaganya hingga malam tiba dan tidak sekalipun saya buka dan pada akhirnya paman saya pulang. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah kata menunjukkan selamat pulang terima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, saya dari kelompok 4. Saya disuruh ayah saya membeli kopi di warung dan ayah saya memberi uang sebanyak 10.000, sedangkan harga kopi 5.000 dan uang ayah bersisa 5.000 dan saya membalikan sisa uang ayah saya. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 1. Silakan ke depan. Saya akan menjelaskan cerita tentang sejak dulu dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari saya disuruh ibu saya membeli sabun ke warung. Saya dikasih uang sebesar 10.000 dan ada pembeliannya sebesar 5.000 dan uang itu saya kembalikan lagi kepada ibu saya. Sekian, terima kasih. Ya. Ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3, 4. Ya, itu mengenai contoh sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Wajib Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang Anda perbuat, apapun yang Anda kerjakan, yang penting harus jujur dan amanah. Karena sifat itu adalah yang sangat disayangi oleh Allah. Kelompok 1, siapa yang bisa menyimpulkan contohnya tadi? Apa contoh yang diberikan dari kelompok 1? Tentang apa? Jujur. Ya, tentang jujur dan amanah. Kelompok 2 apa materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Tentang jujur dan amanah juga. Dah, jadi kelompok kita baik kelompok 1, 2, dan 3 hasilnya sudah dipaparkan ke depan masing-masing kelompok. Materi hari ini yaitu tentang sifat jujur dan amanah. Ya. Jujur adalah merupakan suatu sikap yang terpuji atau sifat mahmudah. Dan terangkan tadi kan. Jadi jujur ini merupakan akhlak mahmudah yang wajib kita tanamkan pada diri kita sendiri, yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 119. Ya nak ya? 119. Jadi jujur itu adalah akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Dah. Jujur apa tadi pengertian jujur? Berbicara apa? Adanya. Berarti kita harus sesuai dengan fakta dan kondisi yang kita wajib bicarakan. Dah. Jadi jujur ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dah. Begitu juga dengan sifat amanah, wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayatnya sama dengan surah Al-Ahzab ayat 119. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersembah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi orang-orang yang benar maksudnya adalah
dipercayai oleh orang tersebut. Nah, jadi kita mempunyai sifat amanah atau mahmudah. Mahmudah ya, bukan mazmumah. Mazmumah itu akhlak yang buruk atau akhlak yang tidak terpuji. Dah, sekarang ibu tanya sama Anda. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian jujur dan amanah? Kuis ya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian? Kita mengadakan kuis tentang pelajaran jujur dan amanah. Soal pertama. Jelaskan pengertian jujur dan adil. Maaf. Jelaskan pengertian jujur dan amanah. Soal kedua. Sebutkan keuntungan perilaku jujur dan amanah. Soal ketiga. Soal ketiga. Sebutkan contoh perilaku jujur dalam lingkungan masyarakat. Soal keempat. Sebutkan perilaku amanah dalam lingkungan keluarga. Dah, silakan kerjakan. Boleh kompromi. Dah, kerjakan sendiri-sendiri kuisnya ya nak. Jawab sendiri ya nak. Udah siap? Udah siap? Sudah, Bu. Udah? Dari belakang dah? Sudah, Bu. Yang nomor 4. Apa namanya nih ya? Briskinen. Tolong Anda berdiri. Boleh tangannya ke samping, ke atas, ke belakang, ke depan, di kepala, jadinya di mana nih? Dibuka, ditutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ya, buka, tutup, buka, tutup. Ya, enak kan? Enak. Terus seperti ini. Enak kan? Tarik badan. Lanjut seperti ini. Ya. Lagi. Penggol digoyang. Ya, goyang penggol. Kalau biasa. Ya, sudah tulis. Ya. Guru memotivasi ya. Kenapa kita wajib mempunyai sifat jujur dan amanah? Ya, terutama pada diri kita sendiri ya nak ya. Karena sifat itu dari kecil sampai dewasa, sampai orang tua, sampai kita tua, kalau dapat kita pakai. Ya, maksudnya di sini kita wajib menanamkan sikap jujur dan amanah itu dari dini, usia dini. Tahu Ananda usia dini? Tahu? Pernah Ananda mendengar kata-kata
usia dini? Ya, dari awal, maaf, dari bayi, dari Anda bisa PAUD, Anda tahu PAUD? Pendidikan anak usia dini udah ada ditanamkan oleh seorang gurunya tentang amanah dan jujur. Contohnya, ketika kita makan saja, ya makan, Anda pernah makan? Ketika waktu TK, misalnya yang punya kita ambil punya orang, sering? Ya, ada nggak dimarahi sama guru Anda? Atau jangan seperti itu ya nak, itu nggak boleh. Betul nggak? Kalau ya itu ajaran waktu usia dini. Kalau seandainya barang kita yang kita ambil nggak ada barang orang lain, itu udah tertanam nggak pada diri kita sifat apa itu yang kita miliki? Amanah terhadap diri kita sendiri, barang kita sendiri. Kita tahu yang mana barang kita, yang mana barang orang lain. Nah, kalau jujur, misalnya Anda disuruh sama guru taruh sampah pada tempatnya, itu udah jujur nah? Udah bilang sampah itu udah jujur kan dah? Ya, sesuaikan situasi dan kondisi pada saat itu. Misalnya, letakkan sepatu pada tempatnya. Waktu TK ya, pasti Anda taruh nggak sepatu Anda di tempatnya? Itu udah bisa menjadikan pribadi cerminan kepada diri kita sendiri. Jadi sifat amanah dan jujur wajib kita miliki dari dini sampai usia mautun Anda. Mautun tahu? Apa itu mautun? Isdet tahu? Apa itu isdet? Sampai mati tolong pelihara jujur dan amanah. Ya, paham itu nah sampai di situ? Ya, jadi kita wajib memelihara sifat jujur dan amanah terhadap diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang kita bina dulu, baru diri keluarga. Sesudah keluarga baru masyarakat. Kalau udah tertanam yang dua itu, sifat yang dua, insya Allah akan dipercayai oleh orang. Di situ ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Udah. Betul nggak ada pertanyaan? Betul. Jadi surat yang mengatakan tentang jujur tadi surat apa nak? Surat ayat berapa? 19. Ya, di sini surat apa? Masih ingat surat jujur dan amanah? Ayat 19. Yang di belakang? Yang di sini? Ya, apa inti dari surat At-Taubah yang tadinya? Katakanlah yang benar walaupun pahit. Apa maksudnya itu? Katakanlah yang benar walaupun pahit. Siapa yang bisa memberikan contoh? Katakanlah yang benar walaupun pahit. Misal seperti ini, Anda melihat orang tentang pembunuhan. Ya, Anda tahu bahwa orang tersebut yang membunuh, tetapi ketika Anda takut, bisa nggak Anda menjadi saksi? Bisa nggak Anda jadi saksi untuk jujur? Bisa. Alhamdulillah, berarti Anda sudah mencerminkan sikap jujur. Kalau Anda kerjakan PR di rumah, soalnya ada 10. Yang pertama, soal pertama, kertasnya atau buku tulisnya. Udah? Kan kertasnya udah semuanya? Udah.
menurut bahasa dan istilah. Jelaskanlah pengertian jujur menurut bahasa dan istilah. Udah? Udah soal pertamanya? Soal kedua. Soal kedua. Jelaskanlah pengertian amanah menurut bahasa dan istilah. Asifa, Sarmila, Saya Bu, ya silakan. saya mau tanya apa pengertian dari sikap jujur tadi Bu? Oh jujur, ya. Jujur. Ya, silakan. Saya ingin bertanya apa itu pengertian dari sikap jujur Bu? Ya jujur ya. Jujur adalah berbicara apa adanya sesuai dengan fakta dan kondisi pada saat itu. Dan yang lain mana? Halo, yang lain mana? Ada pertanyaan yang lain nggak? Kita sama-sama membahas. Ada nggak pertanyaan yang lain? Ya. Kita masuk dengan penutupan lagi ya nak ya. Ya. Masuk penutup lagi. Nah, sekarang kita untuk ada nggak yang perlu dipertanyakan lagi? Silakan tentang amanah dan jujur. Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak, untuk apa ya? Untuk penutupan, tolong Ananda baca ulang lagi pelajaran di rumah tentang jujur dan amanah. Silakan Ananda berdiri. Saya ingin bertanya apa arti surat At-Taubah ayat 119. Ya. Ya, untuk surat At-Taubah ayat 119 yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan apa tuh? Dan yakinilah bahwa kebenaran itu benar-benar ada. Ya, itu inti dari surat Al-Taubah ayat 119. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Ada yang lain yang ragu untuk amanah dan jujur? Ya. Semuanya paham? Paham. Semuanya paham? Paham. Ada yang tidak paham? Nah, jadi untuk karena kita terakhir pembelajaran tentang amanah dan jujur. Untuk kedepannya tolong Anda pelajari di rumah tentang mengulang kembali atau melihat kembali materi yang telah berlalu tentang amanah ini sebelum masuk materi yang baru, ya, tentang sholat jenazah ya nak ya. Untuk minggu depan ya nak, minggu depannya tolong baca di rumah tentang sholat jenazah, sholat gerhana ya nak, macam-macam sholat. Itu sholat itu wajib Anda baca di rumah ya. Kita akhiri, udah bis. Kita akhiri tolong ya Anda untuk supaya paham dan mengerti
tentang sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah, tolong dibaca di rumah dan dipahami. Ya, ya nak ya, ya nak ya. Nah, dibaca dan dipahami di rumah. Kalau nggak tahu, Ananda boleh kita minggu depan kita ketemu kembali, kita bahas lagi tentang materi tersebut. Ya, dan baca lagi materi yang baru tentang sholat gerhana jenazah, itu sholat sunat ya nak. Tolong Ananda baca di rumah sebelum ibu menerangkan materi yang baru. Ya. Udah? Ada yang perlu dipertanyakan lagi dah? Ada yang perlu dipertanyakan? Ya, udah mengerti semua? Ya. Jadi sekarang kita ibu suruh Anda untuk mengulang-ulang materi yang telah berlalu yang Anda pelajari. Dah, karena kita sudah menerangkan tentang sifat jujur dan amanah, karena waktu kita sudah hampir habis, ya nak ya. Tolong Ananda membaca-baca atau literasinya di rumah wajib Ananda tingkatkan untuk membaca. Karena membaca itu adalah bisa menambah ilmu. Betul nggak? Karena tanpa tidak membaca berarti ilmu kita tidak akan bertambah. Betul nggak seperti itu? Dulu berat, tegak berat. Sebelum melakukan bersyukur. Bersyukur dimulai.